Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 3 Palu, disingkat menjadi Lapuan Palu, adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah sebagai tempat pembinaan bagi narapidana perempuan. Didirikan berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor M.HH-10.OT.01.01 tahun 2016. Pegawai Lapuan Palu terdiri dari Kalapas dan 4 pejabat struktural, Kasubsi Kamtib, Kasubsi Pembinaan, Kasubsi Admisi dan Orientasi, dan Kaur Tata Usaha. Staf Lapuan Palu terdiri dari 10 orang pegawai staf subsi pembinaan, 5 orang pegawai staf subsi admisi dan orientasi, 7 orang pegawai staf subsi keamanan dan ketertiban, 11 orang pegawai staf urusan tata usaha, dan 24 orang pegawai yang tergabung dalam regu jaga pengamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penuh semangat dan kerja keras, Lapuan Palu terus berupaya memberikan pelayanan prima melalui perubahan-perubahan yang nyata kepada masyarakat. Mari bersama kita wujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Lapuan Palu pasti WBK WBBM. Di bawah kepemimpinan Liza Sastafari, Lapuan Palu berkomitmen untuk mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani dengan mengimplementasikan 6 area perubahan. Bidang manajemen perubahan diawali dengan pembentukan tim kerja melalui proses seleksi dari para pimpinan untuk petugas yang mampu berkomitmen dalam mensukseskan WBK WBBM. Sosialisasi rencana pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM kepada seluruh pegawai oleh Kalapas sebagai role model bagi para pegawai agar memiliki budaya kerja yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Monitoring dan evaluasi terus dilakukan secara kontinu untuk memonitoring pencapaian pembangunan zona integritas seperti evaluasi tim ZI Pusat, evaluasi tim ZI Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, dan evaluasi tim ZI internal Lapuan Palu. Peran aktif pimpinan sangat dibutuhkan untuk merubah pola pikir, tanggung jawab, dan sebagai contoh bagi para pegawai. Untuk meningkatkan proses dan prosedur kerja serta efisiensi dan efektivitas sistem, Lapuan Palu melakukan penataan tata laksana dengan memasang standar operasional prosedur dan banner-banner terkait pelayanan di Lapuan Palu. Penataan tata laksana juga dilakukan pada beberapa area seperti penataan taman yang berada di depan kantor, parkiran untuk pegawai, parkiran khusus pengunjung, parkiran tamu dinas, dan papan petunjuk arah layanan di Lapuan Palu untuk memudahkan pengunjung dalam mencari informasi. Selain itu, untuk meningkatkan kinerja pegawai Lapuan Palu dengan mudah dan efektif, maka digunakan aplikasi e-office berbasis IT seperti aplikasi sistem database pemasyarakatan, Sisumaker, e-performance, Smart BCA, e-Recon, Sprint, e-SPM, e-Monef, Omspan, Simka, Siman, Monef PA, dan aplikasi Simpel. Keterbukaan informasi publik dilakukan melalui banner-banner dan media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan website resmi Lapuan Palu. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui analisa kebutuhan pegawai dan analisa beban kerja, pola mutasi internal dan eksternal, pengembangan pegawai berbasis kompetensi dengan mengikut sertakan pegawai dalam diklat dan pelatihan, pembinaan fisik, mental, dan disiplin, pengenalan senjata, dan penegakan aturan disiplin dengan pengukuhan SatOps Patnal. Penguatan akuntabilitas antara lain, keterlibatan pimpinan dalam setiap kegiatan, pengelolaan akuntabilitas kinerja berupa fingerprint yang sudah terkoneksi ke aplikasi Simpel, serta survei indeks kepuasan masyarakat. Penguatan pengawasan melalui pengendalian gratifikasi berupa banner-banner larangan gratifikasi, maklumat pelayanan, survei kepuasan masyarakat, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat melalui media sosial dan layanan call center Lapuan Palu, penerapan whistleblowing system,
penanganan benturan kepentingan, penyampaian laporan harta kekayaan aparatur sipil negara, peningkatan pengawasan di Labuan Palu melalui pemasangan CCTV untuk memantau segala aktivitas di dalam lapas, penggeledahan rutin pada kamar hunian, penggeledahan barang dan badan pengunjung sebagai upaya mitigasi risiko, pemisahan kamar hunian warga binaan sesuai dengan tingkat risiko, dan penyediaan loker penyimpanan barang bagi para pengunjung dan petugas sebagai tindak lanjut program bebas Halinar. Peningkatan kualitas pelayanan publik meliputi standar pelayanan fasilitas berbasis HAM seperti parkiran khusus bagi penyandang disabilitas, jalan landai, toilet disabilitas, alat penunjang disabilitas berupa tongkat dan kursi roda serta jalur pemandu. Labuan Palu menyediakan ruang laktasi untuk ibu menyusui, tempat bermain anak, serta toilet yang nyaman dan bersih bagi pengunjung. Adapun inovasi pelayanan Labuan Palu yaitu layanan kunjungan berbasis IT, parkiran gratis bagi pengunjung, dan ruang tunggu yang nyaman dengan tersedianya fasilitas menonton dan air minum gratis. Inovasi layanan lainnya berupa self-service bagi warga binaan, penerapan e-money dengan menggunakan kartu berisi dalam rangka pelaksanaan sistem bebas peredaran uang di dalam lapas, disediakannya wartel Labuan Palu bagi warga binaan, area menonton sebagai salah satu rekreasi tontonan bagi warga binaan, jalur evakuasi dan titik kumpul, pengelolaan sampah yang dilakukan secara gotong royong, Koperasi Labuan yang telah berbadan hukum dengan akta pendirian nomor 21 tahun 2020 melakukan bazar murah berupa bahan kebutuhan pokok untuk masyarakat sekitar Labuan Palu. Jasa laundry dan kantin juga disediakan oleh Koperasi Labuan Palu. Tersedianya fasilitas meeting room. Tersedianya galeri Labuan Palu sebagai tempat pameran hasil karya warga binaan. Labuan Palu juga menyediakan alat musik dan membentuk akustik band dengan nama Labuan Akustik, serta penyediaan rumah dinas bagi pegawai. Labuan Palu memiliki program pembinaan keterampilan bagi warga binaan sebagai bekal kembali ke masyarakat, berupa keterampilan salon kecantikan, keterampilan menjahit, keterampilan tata boga, agrobisnis pertanian, agrobisnis hidroponik, agrobisnis ketahanan pangan, agrobisnis perikanan, dan agrobisnis peternakan. Selain itu, Labuan Palu juga melaksanakan program pembinaan kepribadian berupa pengajian rutin terhadap warga binaan beragama Islam dan ibadah rutin terhadap warga binaan yang beragama Kristen yang dilaksanakan sesuai jadwal. Kesadaran bela negara serta pembinaan kemandirian lainnya berupa kegiatan kesenian tarian tradisional modern dan vokal grup warga binaan pada setiap kegiatan di dalam lapas maupun di luar lapas. Dalam hal pelayanan makanan, dilaksanakan 3 kali sehari dengan penyajian makanan yang higienis dan tak lepas dari pengawasan petugas dapur. Untuk menjaga kebugaran jasmani, Labuan Palu menyediakan fasilitas olahraga seperti memanah, volleyball bagi pegawai dan warga binaan, futsal, takraw, badminton, serta senam pagi sesuai jadwal. Labuan Palu menyediakan perpustakaan mini untuk memenuhi hak warga binaan dalam mendapatkan bahan bacaan dengan pengawasan petugas. Selain menyediakan area pojok santai, Labuan Palu juga menyediakan bambu corner sebagai tempat rekreasi bagi warga binaan.
Labuan Palu menyediakan ruangan poliklinik sebagai layanan kesehatan demi terjaminnya kesehatan bagi warga binaan. Poliklinik Labuan Palu telah menyediakan peralatan yang memadai untuk persalinan di dalam lapas. Dalam menguatkan sinergitas, Labuan Palu melakukan koordinasi pada berbagai instansi di Kabupaten Sigi, Kota Palu, dan Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam masa pandemi COVID-19, Labuan Palu mendukung pencegahan penyebaran COVID-19 dengan inovasi seperti sosialisasi penggunaan masker, tata cara mencuci tangan, serta sosialisasi etika batuk dan PHBS. Labuan Palu juga menyediakan tempat mencuci tangan sebelum memasuki area kantor, bilik sterilisasi, pengukuran suhu untuk setiap orang yang datang ke Labuan Palu, penyemprotan desinfektan di semua ruangan, pembagian masker, layanan video call gratis bagi warga binaan, loket penitipan barang untuk menghindari kontak langsung antara petugas dan pengunjung, pelayanan sidang online, pemberian asimilasi rumah berdasarkan Permenkumham nomor 10 tahun 2020, penyediaan alat pelindung diri atau APD, tersedianya ruang isolasi, pembagian multivitamin bagi warga binaan dan pegawai, serta upacara dengan menerapkan physical distancing. Online monitoring sidik atau OMSidik adalah inovasi Labuan Palu menuju WBK untuk mengontrol absensi warga binaan secara online yang telah didaftarkan hak cipta di Subbidang Kekayaan Intelektual Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Andira. Saya salah satu warga binaan di Lapas Perempuan kelas 3 Palu. Saya sudah berada di lapas ini selama 2 tahun lebih. Banyak perubahan-perubahan yang saya rasakan dan informasi pelayanan yang jelas. Kami di sini bisa menyalurkan bakat, hobi, dan keterampilan berkat fasilitas yang ada di Lapas Perempuan kelas 3 Palu. Terima kasih Lapas Perempuan kelas 3 Palu. Nama saya Jenny. Saya adalah warga binaan Lapas Perempuan kelas 3 Palu. Terima kasih atas pemberian cuti bersyarat. Saya merasa sangat puas atas pelayanan yang telah diberikan dan selama pengurusan cuti bersyarat tidak dipungut biaya apapun. Terima kasih Labuan Palu. Saya Muhammad Mukni. Saya adalah pengguna layanan titipan di Lapas Perempuan kelas 3 Palu. Saya merasa sangat puas dengan pelayanan di sini dengan para petugas yang ramah, profesional di bidang masing-masing. Terima kasih Labuan Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Andi Batara Purwacaraka SHSIK selaku Kapolres Sigi mendukung Lapas Perempuan Palu menuju WBK WBBM dengan pelayanan yang prima dan bebas pungli serta penataan kantor yang indah, rapi, dan bersih. Lapas Perempuan Palu pasti WBK WBBM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Yeski dari Kejaksaan Negeri Poso. Saya sangat mendukung kalau Lapas Perempuan Palu untuk mendapatkan predikat WBK WBBM karena pengalaman saya selama bekerja sama dengan Lapas Perempuan Palu, pelayanannya cepat sekali, mantap. Kemudian kantornya bersih, rapi, dan semuanya teratur dengan baik. Oleh karena itu saya mendukung sekali kalau Lapas Perempuan Palu mendapatkan predikat tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kalapas Perempuan kelas 3 Palu beserta jajaran berkomitmen untuk mewujudkan zona integritas menuju WBK WBBM. Masin tubuh kita merosot, orang bangga kita marisi. Labuan Palu pasti WBK WBBM. Masin tubuh kita maroso, morambanga kita marisi. Labuan Palu pasti WBK WBBM.